Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia mengumumkan temuan yang mengkhawatirkan terkait pemilih ganda pada pemilihan umum terbaru. Dalam pernyataannya, Bawaslu mengungkapkan bahwa sebanyak 2.413 TPS ditemukan adanya kasus pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Temuan ini menyoroti tantangan serius dalam menjaga integritas pemilihan di Indonesia. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Di Jakarta dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 15 Februari 2024, anggota Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, mengungkapkan temuan yang menggemparkan terkait pelaksanaan pemilihan umum terbaru. Menurut data yang disampaikan, sebanyak 2.413 TPS tersebar di seluruh wilayah Indonesia, ditemukan adanya kasus pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, atau yang dikenal sebagai pemilih ganda. Kasus pemilih ganda ini menimbulkan kekhawatiran serius akan integritas proses pemilihan di negeri ini. Bawaslu telah mengidentifikasi beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab terjadinya praktik ini, mulai dari kurangnya pengawasan di TPS hingga potensi kerentanan dalam sistem perekaman data pemilih. Sebagai proses atau respon atas temuan ini, Bawaslu berjanji untuk mengambil langkah-langkah tegas guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Langkah-langkah preventif ini meliputi peningkatan pengawasan di TPS, peningkatan kualitas sistem perekaman data pemilih, serta kampanye edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat akan pentingnya menjaga integritas pemilihan. Namun demikian, Bawaslu juga menegaskan perlunya kolaborasi yang erat dengan KPU dan lembaga terkait lainnya dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus pemilih ganda ini. Kerjasama lintas lembaga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan serta penegakan aturan terkait pemilihan. Tidak hanya itu, Bawaslu juga akan mempertimbangkan langkah-langkah hukum atau administratif yang tepat bagi para pelaku pemilih ganda yang terbukti bersalah. Hal ini diharapkan dapat menjadi efek jera bagi potensi pelaku lainnya dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan di Indonesia. Jadi pemilih ganda itu pertama bisa saja terjadi karena kelemahan administrasi dari penyelenggara, satu. Bisa juga karena memang modus ya dari oknum ingin menggunakan hak suara orang lain. Ya, jadi kalau kesalahan administrasi dia harusnya ditangani sebelum pelaksanaan pemilu. Jadi misalnya ada dua nama di di TPS berbeda. Jadi misalnya Muhammad. Muhammad itu tidak bisa berada di TPS 1, ada juga namanya di TPS 2. Jadi setiap pemilih itu setiap pemilih itu hanya satu hak pilihnya di satu TPS. Ya. Nah, Muhammad itu dengan nik yang spesifik ya, itu ada di TPS 1 misalnya di DKI atau TPS 2 misalnya di Banten atau TPS 1 di wilayah kelurahan yang sama. Jadi intinya setiap pemilih itu dalam Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu hanya berhak untuk menggunakan satu kali hak suaranya ya. Nah, jadi menurut saya ada dua kemungkinan. Pertama, apakah karena kelalaian administrasi dari penyelenggara yang tidak melakukan verifikasi secara cermat, tidak melakukan pemutahiran data secara cermat, atau karena memang ada orang yang melakukan kejahatan pemilu, dia menggunakan nama orang lain begitu ya, nama orang lain atas nama dirinya. Ya ini pelanggaran pidana ini kalau begini, menggunakan hak suara orang lain kepada yang tidak berhak begitu. Itu tanggapan saya. Ya, Bawaslu sekali lagi, kalau misalnya dalam pemilu ini ternyata ditemukan ada hal seperti itu yang tidak tertib secara administratif atau mungkin diduga sebagai sebuah pelanggaran pidana pemilu, harus ditangani oleh Bawaslu. Bawaslu tidak boleh lagi mengatakan ya kita akan perbaiki, ditangani dulu, diselesaikan dulu ya bahwa ada nama ganda begitu ya, maka cara menanganinya adalah satu di antara dua nama itu dinyatakan tidak berlaku. Ya, jadi misalnya menggugurkan satu nama Muhammad yang ganda. Nah, yang kedua, sekaitan dengan pertanyaan Feni tadi, apa yang harus dilakukan Bawaslu ya, maka ke depan tentu kalau itu adalah kelalaian administratif, maka
Bawaslu harus mengantisipasi supaya tidak terjadi lagi dengan cara apa? Mengawasi pelaksanaan pemutakhiran data pemilih. Itu kan awalnya kegiatan sebelum pemilu, jauh sebelumnya ada namanya kegiatan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih. Nah, Bawaslu harus cermat di situ, ya, sehingga tidak terjadi lagi seperti itu. Jadi dilakukan penyisiran secara cermat, ya, secara berlapis begitu, supaya hal-hal yang terjadi itu tidak kemudian berulang lagi. Apalagi setelah pemilu legislatif dan pilpres ini akan ada pemilihan kepala daerah di tahun yang sama, di tahun ini. Dalam wawancaranya ini, Profesor Dr. Muhammad Al-Hamid SIP MSI, selaku Guru Besar Departemen Ilmu Politik FISIP Unhas, juga mengajak seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam menjaga integritas pemilihan. Dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat menjadi benteng utama dalam mencegah dan mengatasi kasus pemilih ganda, serta menjaga keutuhan demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, temuan Bawaslu terkait kasus pemilih ganda menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali proses pemilihan di Indonesia, serta memperkuat langkah-langkah preventif dan penegakan hukum guna meningkatkan integritas pemilihan di masa yang akan datang. Feni Septiani Ismail, Muhammad Syaiful, Unhas TV.